Salam jumpa kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah sida-sida dari tanah Ethiopia. Tuhan menerima semua orang, dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Dan sudah siap nih kakak-kakak para narasumber, baik yang akan menyampaikan bahan Alkitab dan juga yang akan menyajikan metode untuk setiap kelas. Namun sebelum kita mulai bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau membaca bagian dari Alkitab dan hendak bersama-sama untuk mempersiapkan bahan ajar. Bapa, bimbing dan sertai kami. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 26, sampai dengan 40. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 26, sampai dengan 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembenaran Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nat yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh memberhentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan membahas ayat per ayat apa yang Tuhan rindukan untuk kita bagikan kepada adik-adik. Kakak-kakak, kita mau memperkenalkan tentang Tuhan yang menerima semua orang dari kisah sida-sida dari Ethiopia ini. Dan kalau kita sedikit beranjak dari bacaan kita ke pasal sebelumnya, maka kita akan menemukan bahwa Filipus itu sedang ada dalam sebuah pelayanan yang cukup berhasil. Ketika dia melayani di kota Samaria dan dia memberitakan tentang Injil Tuhan, maka banyak orang menerima apa yang diberitakan oleh Filipus itu. Jadi ini pelayanan yang cukup berhasil ya, dan kalau pelayanannya berhasil biasanya tuh orang udahlah menetap aja di situ ya. Kan nyaman di sana dan pelayanan bisa lebih berkembang lagi. Tapi ternyata dalam teks kita disebutkan bahwa malaikat Tuhan berkata kepada Filipus untuk bangun dan berangkatlah ke sebuah tempat.
Dan disebutkan di sana sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah kota Tuhan di atas gunung di dataran yang tinggi, dan Filipus disuruh turun dan arahnya ke selatan, dan sebuah tempat yang tentunya bukan sebuah tempat yang nyaman karena disebutkan di sana jalan yang sunyi. Ini bisa diterjemahkan dengan padang gurun sebenarnya. Jadi ketika ia ada di Samaria yang sebuah kota, pelayanannya berhasil diterima semua orang, Filipus harus berangkat menuju tempat yang tidak nyaman. Dan respon Filipus ternyata ia mau melakukan itu. Berangkatlah Filipus dan dia berjumpa dengan seorang Etiopia. Jadi keterangan Etiopia menunjukkan bahwa berarti mereka bukan orang Israel asli, bukan umat Tuhan yang ada dalam kumpulan di sekitaran Ibrani ini, berbahasa Ibrani. Dan mereka berarti adalah orang-orang yang jauh dari Yerusalem. Dan keterangan Ethiopia ini menunjukkan bahwa sebaran berita tentang Keyahudian sudah ada begitu banyak. Dan orang ini, sida-sida dari Ethiopia ini adalah orang yang bukan sembarangan. Dia seorang yang diberikan kepercayaan besar oleh Ratu Sri Kandake, Ratu Ethiopia, untuk tentunya bekerja bersamanya. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini orang besar sekali. Makanya disebutkan di sana seorang pembesar, ya, kepala pembendaharaan bahkan, ya. Itu berarti ini wah luar biasa sekali kedudukannya, ya. Dan orang ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi dia orang yang percaya dan dapat kepercayaan dari Sri Kandake untuk beribadah. Dan pasti ini orang yang sungguh-sungguh meyakini apa yang dia pegangnya, sehingga jauh dari Ethiopia dia menuju ke Yerusalem dan dia untuk beribadah. Ini orang ini luar biasa, ya. Dan bukan hanya itu, gairah untuk terus mengenal firman Tuhan itu ada pada orang ini. Setelah selesai beribadah, dia dalam perjalanan pulang, dia masih belajar firman Tuhan. Wah, ini penting banget, ya. Kita kalau habis kebaktian, udah ngomongin kita mau makan di mana, ya, kita mau ngapain nih, bukan membahas lagi firman Tuhan, apalagi membaca kembali apa yang kita bahas dalam perenungan firman Tuhan di kebaktian. Itu sering kali menjadi kebiasaan kita, tapi orang ini luar biasa. Dia masih terus mendalami firman Tuhan. Jadi ada semangat mengenal firman Tuhan yang begitu besar. Dan bukan hanya semangat, tapi dia itu punya kerendahan hati untuk belajar mengerti firman Tuhan. Makanya ketika Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu, dia terbuka sekali. Gimana aku dapat mengerti kalau nggak ada yang membimbing aku? Dan dalam bacaan kita di ayat yang ke-31 disebutkan, ia meminta Filipus untuk naik. Jadi, sida-sida ini yang meminta Filipus untuk menjelaskan. Sangat terbuka sekali orang ini untuk belajar mengenal firman Tuhan. Ini kerendahan hati untuk belajar yang luar biasa ditunjukkan oleh orang ini. Jadi orangnya semangat belajar firman, punya kerendahan hati belajar. Wah, luar biasa nih, ya. Harusnya guru-guru setiap kita juga punya semangat seperti ini. Nah, kesempatan untuk menjelaskan ini dipakai oleh Filipus untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Apa yang dibaca oleh sida-sida ini adalah bagian dari kitab Yesaya, dan lalu beranjak dari situ ia menjelaskan. Bisa saja Filipus menjelaskan saja tentang Yesaya, tapi justru dari situ dia lalu memperkenalkan Yesus Kristus. Semangat dari Filipus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus begitu besar. Dia punya cara untuk menjelaskannya. Kemampuan dia menjelaskan kepada penduduk kota Samaria sudah terbukti, dan kali ini dia menjelaskan kepada seorang pembesar dari Ethiopia. Jadi Filipus ini bukan orang sembarangan juga, ya. Filipus punya kemampuan menjelaskan Injil Tuhan itu dengan baik, bahkan kepada seorang asing seperti pembesar dari Ethiopia ini. Dan dia menjelaskan itu dengan baik sekali, ya. Kakak-kakak, apa yang dilakukan oleh Filipus ini, kita harus ingat bahwa ini bukan kemauan Filipus belaka, tapi justru ini adalah kemauan Tuhan. Berangkat Filipus dari Samaria menuju ke tempat perjalanannya sida-sida dari Ethiopia ini juga adalah karena malaikat Tuhan mengatakan kepada Filipus, ketika dia mau menyapa sida-sida dari Ethiopia ini, juga disebutkan ayat 29, kata roh. Jadi semua apa yang dilakukan Filipus sesungguhnya adalah kemauan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya banyak orang, baik di Samaria, ini daerah yang kita harus ingat, ya, kisah Samaria itu selalu menolak
orang-orang dari Israel lainnya. Jadi ini daerah yang unik. Justru di sini Yesus Kristus diterima dalam pemberitaan Filipus tadi. Dan sekali ini orang Ethiopia, jadi semua orang, baik orang Samaria yang diasingkan, baik Ethiopia yang jauh dari Yerusalem, semua diterima oleh Tuhan. Ingin sekali Tuhan membuat mereka tahu, dan ini adalah kemauan tentang kemauan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada banyak orang. Kali ini melalui Filipus, dan mungkin juga melalui kakak-kakak. Kakak-kakak yang terkasih, kita melihat setelah itu, setelah Filipus menjelaskannya, dan ternyata ada kemauan begitu besar dari sida-sida dari Ethiopia ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan dia mau menerima Tuhan Yesus. Jadi ketika dia melihat ada sebuah tempat yang ada airnya, lalu dia meminta untuk Filipus membaptisnya. Jadi ada kerinduan besar dari sida-sida dari Ethiopia itu untuk menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan meminta untuk dibaptis. Kakak-kakak, kalau kita melihat ayat 37 dalam Alkitab kita, di Alkitab versi bahasa Indonesia, di sana di ayat 37 dia diberikan kurung ya. Ini menunjukkan bahwa ada perdebatan soal manuskrip dari bagian ini. Di manuskrip kuno tidak ada bagian ini, tapi dari manuskrip lain ada. Sehingga ketika ia dipilih untuk dimasukkan, maka harus diberikan kurung supaya menjaga keaslian teks kita ini. Di Alkitab kita memang sungguh-sungguh secara jujur terbuka, tapi juga menjaga keaslian dari teks ini. Kenapa ayat 37 diberikan? Karena untuk menjaga mungkin pada masa-masa zaman tertentu, ada orang begitu gelora sekali untuk memberikan diri dibaptis, tapi sesungguhnya mereka nggak percaya. Nah, maka ayat 37 ini menegaskan, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, jika penegasan soal percaya dengan segenap hati menjadi penting untuk akhirnya lalu seorang bisa dibaptis. Makanya dalam tradisi gereja di GKI misalnya, kita meminta para orang-orang yang mau dibaptis itu untuk persiapan dulu. Ada yang katekisasi ya, ada yang percakapan personal secara mendalam untuk membuat mereka sungguh-sungguh percaya dan akhirnya memberi diri dibaptis. Dan perlu diingat, apa yang dilakukan oleh Filipus berawal dari apa yang diminta oleh sida-sida dari Ethiopia ini. Ayat 38 disebutkan, menyuruh menghentikan keretanya. Jadi sungguh-sungguh semuanya itu karena kesadarannya, karena sungguh-sungguh sida-sida dari Ethiopia ini percaya sungguh untuk menerima Yesus dan meminta diri dibaptis. Kakak-kakak yang terkasih, kisah kita lalu berlanjut dengan Filipus lalu dipindahkan oleh Tuhan menuju tempat yang lain. Jadi sekali lagi Tuhan minta Filipus bekerja di tempat-tempat yang lain, dan kali ini dia dipindahkan ke kota yang lain. Dan sida-sida ini mengalami situasi di mana setelah dibaptis dia mengalami sukacita. Jadi menerima Tuhan bukan menjadi bebannya, tetapi justru menjadi sukacita, menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi sida-sida dari Ethiopia ini. Lalu dalam kisah kita disebutkan Filipus kembali memberitakan Injil ke banyak tempat. Kakak-kakak yang terkasih, dari kisah ini kita menemukan banyak hal. Bahwa Tuhan tuh mau semakin banyak orang mengenal. Ketika Filipus sudah berhasil di Samaria, Tuhan mau supaya Filipus juga memberitakan kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Dan bahkan mungkin ketika sida-sida ini sampai di Ethiopia, dia akan memberitakan juga makin banyak orang-orang yang mendengar tentang berita tentang Tuhan. Dan Tuhan tuh mengutus hambanya dan juga menolong hambanya. Dalam kisah kita disebutkan Filipus diperdengarkan suara dari malaikat, dari roh, untuk memilih sesuatu. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dia menerima semua orang. Sama orang Samaria, orang dari Ethiopia, orang-orang siapa saja yang mau menerima Tuhan Yesus. Maka kita juga perlu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang mengenal Tuhan dengan baik. Demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak dengan baik menemukan ide untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Ingat, Tuhan menerima semua orang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kita akan menuju Kak Lucy yang bersiap akan menyajikan persiapan metode bagi anak kelas batita balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah sida-sida dari tanah Ethiopia. Tuhan menerima semua orang, dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kita mau mendengarkan Kak Lucy akan menyajikan metode bagi anak-anak di kelas balita. Mari silakan Kak Lucy. Shalom kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan membawakan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas batita dan balita dengan tema Tuhan menerima semua orang. Pembacaan di Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai yang ke-40. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, ASM mengetahui kisah sida-sida dari tanah Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus. Yang kedua, ASM ingin berteman dengan semua orang. Untuk memulainya, kakak-kakak bisa mengajarkan dan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia, atau lagu Yesus Cinta Semua. Yesus sayang semua, Yesus sayang semua gitu ya. Jadi dari lagu ini kita mau mengajarkan anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu mencintai semua anak yang ada di dunia ini. Gitu ya, yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Vietnam, dimanapun Tuhan Yesus itu mencintai semua anak yang ada di dunia ini. Begitu juga Tuhan Yesus mengasihi adik-adik yang ada di tempat ini, gitu ya. Meskipun kita berbeda, coba adik-adik perhatikan teman-teman di sekitarmu. Berikan adik-adik waktu untuk memperhatikan teman-teman di sekitarnya. Dan dimintalah adik-adik untuk menemukan perbedaan mereka dengan teman-temannya. Misalkan rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya itu coklat, ada yang kulitnya juga kuning langsat, dan perbedaan yang lainnya. Ajak anak-anak dan berikan kesempatan anak-anak untuk mengungkapkan pendapatnya, gitu ya. Nah, walaupun berbeda, tetap diingatkan bahwa walaupun berbeda, Tuhan Yesus itu tetap mengasihi kita semua. Sama seperti cerita pada hari ini. Ketika ada seorang bapak yang bernama Filipus didatangi oleh malaikat Tuhan untuk bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Nah, kata sida-sida ini mungkin bisa diganti dengan kata pemimpin, gitu ya. Jadi, Bapak Filipus ini diminta untuk datang ke sebuah tempat untuk berjumpa dengan seorang pemimpin dari negeri Ethiopia. Pemimpin ini baru saja pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Nah, saat pemimpin ini lewat, ternyata dia sedang membaca sebuah kitab Nabi Yesaya. Dia membacanya dengan keras gitu ya, sehingga Filipi itu menghampiri dia. Nah, ini juga yang diminta oleh malaikat Tuhan, menghampiri sida-sida dari Ethiopia ini. Gitu ya. Lalu Bapak Filipus bertanya, apa yang sedang kamu baca? Oh, aku membaca kitab Yesaya. Tapi kamu mengerti nggak apa maksud dari kitab Nabi Yesaya itu? Oh, saya tidak mengerti. Lalu di situ Bapak Filipus diundang untuk naik ke dalam keretanya Bapak sida-sida dari Ethiopia ini. Nah, Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Ya. Nah, ketika mereka melewati sebuah tempat yang berair, gitu ya, Bapak dari Ethiopia ini, sida-sida Ethiopia ini minta untuk berhenti
Untuk apa? Untuk dibaptis oleh Filipus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi dia. Bapak Sida-Sida Ethiopia ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang termasuk dirinya. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu menciptakan setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama, semuanya berbeda gitu ya. Walaupun berbeda-beda, Tuhan itu tetap mengasihi semua anak. Sama seperti Bapak Filipus yang memperkenalkan Tuhan yang mengasihi semua orang pada Sida-Sida Ethiopia. Bapak Filipus juga mau mengasihi Sida-Sida dari Ethiopia. Nah, karena Tuhan mengasihi semua anak, maka kita semua juga diajak untuk berteman dengan semua orang, dengan teman-teman di sekitar kita yang berbeda. Walaupun berbeda, kita tetap mau berteman dengan mereka. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Ya. Nah, kakak-kakak juga bisa membuat sebuah drama singkat mengenai perjalanan Filipus yang berjumpa dengan Sida-Sida Ethiopia ini. Jadi bisa diceritakan melalui gambar gitu ya, slide ataupun melalui drama singkat. Nah, yang menjadi ayat hafalan dari tema ini ialah dari Mazmur 73 ayat 1. Allah itu baik. Kakak-kakak, demikianlah persiapan sekolah minggu pada hari ini. Semoga persiapan ini bisa menolong kakak-kakak di dalam mempersiapkan pembelajaran ketika kakak-kakak akan menceritakan kisah ini kepada adik-adik. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyajikan metode bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Kita mau menuju Kak Rahel yang bersiap akan menyajikan metode bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari tema belajar dari kisah Sida dari tanah Ethiopia. Tuhan menerima semua orang, diambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kita mau mendengarkan Kak Rahel yang akan menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Rahel. Halo kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada saat ini kita kembali bertemu dalam persiapan Guru Sekolah Minggu. Dan pada saat ini khususnya kita akan mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak di kelas kecil. Bersama dengan saya, Rahel, mari kita mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak merenungkan sebuah tema yaitu Tuhan menerima semua orang. Kita akan belajar dari kisah Sida-Sida dari tanah Ethiopia. Khususnya dari bagian firman Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Tujuan pembelajaran kelas kecil adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan menerima semua orang. Bagian ini, tujuan yang pertama, punya maksud yaitu bahwa kasih dan juga karya keselamatan Tuhan itu tersedia bagi semua orang. Tak hanya untuk bangsa yang terpilih, tapi juga untuk orang-orang di luar bangsa tersebut. Pun juga untuk orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Lalu yang kedua, tujuannya adalah diharapkan anak-anak dapat bersahabat dengan orang-orang yang berbeda dari mereka. Kita tahu bagaimana setiap anak, setiap pribadi itu adalah pribadi yang berbeda dan juga unik. Dan terkadang kita hanya mau dekat, hanya mau
kenal dengan orang-orang yang sama atau sefrekuensi dengan kita dan menolak orang-orang yang berbeda dari kita. Dan di sini kita diajak untuk menyampaikan juga kepada anak-anak bahwa perbedaan itu tidak masalah dan kita bisa tetap bersahabat dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Inilah tujuan-tujuan yang akan dicapai yang kita usahakan untuk capai ke depannya. Dan untuk aktivitas awal sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mengajak kita semua, kakak-kakak, untuk nantinya membiarkan anak-anak untuk menentukan sendiri sebuah kelompok yang berisi 3 orang, termasuk mereka sendiri. Jadi nantinya anak-anak akan diminta, buatlah sebuah kelompok, isinya 3 orang. Karena biasanya anak-anak akan memilih teman-teman dekatnya atau orang-orang terdekatnya saja yang mereka nyaman untuk ngobrol bersama atau main bersama. Nah, nantinya aktivitas ini akan terkait erat dengan aktivitas yang akan kita lakukan setelah firman Tuhan. Jadi biarkanlah anak-anak mendengarkan cerita firman dalam bentuk kelompok yang mereka pilih sendiri anggotanya. Lalu kita akan lanjut untuk masuk ke firman Tuhan. Saya menawarkan ada 2 metode cerita yang bisa diikuti dengan sesuai pada firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, yang ada 2 tokoh utama, yaitu Sida-Sida dari Ethiopia dan juga Filipus salah satunya. Ini bisa disampaikan yang pertama dengan drama atau peran singkat. Terserah kakak-kakak mau menyampaikan bagaimana, mau memilih tokoh siapa yang akan diperankan nantinya. Yang pasti sampaikanlah dalam perspektif tokoh atau peran tersebut dengan jelas. Lalu yang kedua, bisa juga menggunakan alat peraga. Bisa menceritakan kisah ini lewat alat peraga yang gambar-gambarnya atau peraganya itu bisa tokoh Sida-Sida dari Ethiopia yang pertama, kedua Filipus, lalu yang ketiga adalah kereta yang digunakan oleh orang-orang tersebut dalam kisah itu yang ditarik oleh kuda. Dan juga mungkin kalau ada peraga ataupun ilustrasi lain, boleh tetap dipakai dalam kisah tersebut untuk membantu anak-anak mudah memahami kisah yang disampaikan. Silakan kakak-kakak menceritakan bagaimana Filipus yang diminta untuk melanjutkan sebuah perjalanan oleh seorang malaikat Tuhan dalam mimpinya, akhirnya melanjutkan perjalanannya dan juga pelayanannya. Dan di sana dia bertemu dengan seseorang yang punya status atau punya kuasa, yaitu Sida-Sida dari tanah Ethiopia. Dan bisa ditambahkan salah satu hal menarik yang akhirnya membuat Filipus tahu bahwa sosok ini sedang membaca bagian juga dari kitab Yesaya atau kitab Nabi Yesaya. Tambahan informasi yang bisa diberikan adalah dahulu orang-orang membaca suatu bacaan itu dengan suara yang lantang, sehingga kemungkinan besar itu juga terdengar oleh Filipus, sampai akhirnya ia menanyakan kepada sosok tersebut, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Nah, lalu dijawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Tentunya kitab ini bukan seperti kitab yang sekarang kita baca. Ya, ini bentuknya adalah sebuah gulungan kitab yang terdapat di dalam kitab Ibrani atau Perjanjian Lama.
bentuknya tidak seperti Alkitab yang sekarang. Lalu akhirnya Filipus menjelaskan apa yang telah dibaca oleh sida-sida dari tanah Ethiopia ini. Dan silahkan kakak-kakak boleh memerankan bagaimana ketika Filipus menceritakan dengan begitu semangatnya tentang firman Tuhan, terkhusus di bagian firman Tuhan ini, Filipus menyampaikan tentang Tuhan Yesus dan juga pengorbanannya. Sehingga akhirnya sida-sida dari tanah Ethiopia ini pun hatinya tergugah, hatinya dikuatkan. Ia akhirnya mau untuk dibaptis. Ketika dia melihat bahwa, oh di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus menjawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Lalu ia menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu akhirnya orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta yang ditungganginya dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Lalu setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, silakan sampaikan bagian firman ini sesuai juga dengan pesan-pesan yang sudah disampaikan dalam pembahasan atau ulasan firman di bagian awal video. Dan untuk poin penting yang bisa disampaikan adalah yang pertama, bahwa kasih dan karya keselamatan Allah itu hadir untuk siapa saja, tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Kita tahu bahwa Ethiopia ini bagian di luar, kalau bisa kita sebut, bangsa yang dipilih. Tapi nyatanya kasih dan karya keselamatan Allah itu hadir untuk siapa saja. Itu hadir untuk mereka yang mau untuk percaya. Jadi ini tidak terbatas hanya untuk orang-orang yang terpilih, hanya untuk bangsa-bangsa yang dipilih, hanya untuk orang-orang yang merasa Tuhan memilih mereka saja. Tapi justru ini hadir bagi siapapun yang mau percaya dan mau untuk mengikut Tuhan. Dan yang kedua, anak-anak diajak untuk rendah hati, memandang orang lain sama berharganya seperti dirinya sendiri. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi poin penting. Bagaimana pun Tuhan tidak memandang atau memilih-milih siapa yang mau untuk diselamatkan, mau untuk dikasihi. Semua dikasihi Tuhan. Pun juga anak-anak diajak demikian, diajak untuk mengasihi siapapun itu. Mereka yang berbeda, mereka yang mungkin tidak sefrekuensi, mereka yang mungkin dari latar belakang sosial ataupun etnis ataupun penampilan yang berbeda, semua diajak untuk saling menghargai dan menerima satu sama lain. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah menyatakan demikian. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke aktivitas. Kalau tadi di awal kita sudah membentuk kelompok, saat ini di bagian aktivitas kita mengajak anak-anak untuk melihat. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah anak-anak sudah menerima teman-teman tanpa memandang beda satu sama lain? Apakah anak-anak mau menerima siapapun untuk dekat dengan kita, untuk kita kasihi? Nah, pada saat ini, mari kita mengajak anak-anak untuk bermain, yaitu permainan pemburu hutan.
Jadi dalam permainan ini akan ada 3 orang yang menjadi pohon. Itu mereka akan sama-sama menempelkan kedua tangannya menjadi pohon, lalu akan ada yang menjadi seekor monyet, duduknya di bawah kedua orang yang menempelkan tangannya menjadi pohon tadi. Artinya dalam satu kelompok akan ada 3 orang. Nah, permainannya mudah, nanti anak-anak akan diminta untuk mengikuti instruksi. Dalam sebuah kisah akan ada kata-kata kunci tertentu di mana mereka harus berpindah tempat atau berganti tempat ketika ada kata-kata kunci yang disampaikan. Contohnya, monyet akan berpindah ketika pemburu datang ke hutan. Lalu yang pohon-pohon, 2 anak yang menjadi pohon, itu akan berpindah atau bertukar tempat ketika ada penebang yang hadir ke dalam hutan. Lalu berikutnya adalah semua akan menjadi porak-poranda atau berpindah tempat, semua harus berganti ketika terjadi kebakaran hutan. Nah, kakak-kakak silahkan membuat narasi yang unik dan juga kreatif ketika mengajak anak-anak bermain pemburu hutan ini. Silahkan rangkailah sebuah kisah yang menolong anak-anak nantinya tidak akan berpikir panjang untuk memilih siapapun, untuk menerima siapapun ke dalam kelompoknya. Nantinya setelah aktivitas ini dilakukan, gitu, setelah narasi diberikan, mungkin bisa memberikan contoh sebuah narasi, suatu ketika ada seorang pemuda yang masuk ke dalam hutan, lalu ia ternyata adalah seorang penebang. Nah, ketika penebang, anak-anak yang menjadi pohon semua harus berganti pasangan atau berganti tempat untuk yang menjadi monyet-monyet lain. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata kunci berikutnya supaya anak-anak bisa berpindah semua. Di akhir aktivitas, berikanlah pemahaman bahwa ketika anak-anak mau menerima dengan sukacita, siapapun orangnya itu tidak jadi masalah. Contohnya dalam permainan yang sudah dilakukan. Ketika kita menerima orang lain dengan hati yang sukacita, kita bisa menerima siapapun dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dengan baik orang-orang tersebut. Sekian kakak-kakak yang dikasihi Tuhan untuk persiapan kita bagi kelas kecil dalam tema Tuhan menerima semua orang. Dan kiranya setiap kita, baik sebagai guru sekolah minggu dan juga anak-anak, boleh menerima dan juga melihat sesama kita dengan berharga. Selamat mempersiapkan diri dan selamat menerima sesama. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Rahel yang sudah menyampaikan metode bagi anak di kelas kecil. Kita mau menuju Kak Yunike yang sudah bersiap mau menyampaikan metode bagi anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah sida-sida dari tanah Ethiopia. Tuhan menerima semua orang. Dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, kita mau mendengarkan Kak Yunike. Kita mau menyimak apa yang disajikan oleh Kak Yunike untuk mempersiapkan di kelas besar. Mari silahkan Kak Yunike. Halo kakak semua, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar kelas besar dengan tema Tuhan menerima semua orang. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 yang menceritakan tentang Filipus yang berjumpa dengan sida-sida dari tanah Ethiopia. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan menerima semua orang. Dan yang kedua, anak dapat bersahabat dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa usulan untuk alurnya. Nah, untuk pembukaan, kakak dapat menyapa adik-adik dengan ucapan selamat pagi, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Dapat menggunakan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahkan bahasa-bahasa daerah yang ada. Nah, nanti adik-adik diajak untuk menebak bahasa apakah itu, dan adik-adik pun juga dapat diajak untuk menyampaikan selamat pagi dengan bahasa daerah yang mereka ketahui. Nah, dari sini kita mengajak adik-adik untuk melihat bahwa ada berbagai perbedaan bahasa. Sekalipun ada berbagai perbedaan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bahwa Yesus mengasihi kita semua. Dan itulah yang akan mengantarkan adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku dan Sayang-sayang disayang. Setelah itu, kita akan bersama-sama berdoa pembuka. Lalu untuk mengantarkan pada tema, kita dapat mengajak anak-anak untuk bermain berbedakah kita? Ini permainan yang sangat sederhana. Kakak hanya diminta untuk membuat 2 kategori, lalu adik-adik nanti diminta untuk berkumpul sesuai dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan. Misalnya, ayo adik-adik yang suka makan bubur diaduk, silakan berkumpul di sebelah kiri. Yang suka makan bubur tidak diaduk, silakan berkumpul di sebelah kanan. Lalu kita melihat adik-adik berkumpul sesuai dengan kategorinya. Lalu, contoh yang lainnya. Misalnya, ayo adik-adik yang suka makan pakai kecap, silakan berkumpul di sebelah kiri. Yang tidak suka makan pakai kecap, silakan berkumpul di sebelah kanan. Lalu nanti kita melihat, kita mengobservasi bagaimana dinamika adik-adik ketika melihat perbedaan. Apakah muncul kalimat-kalimat seperti, ih, kok makan bubur nggak diaduk? Ih, mana enak makan bubur diaduk? Atau, ih, apa enaknya makan tidak pakai kecap? Atau mungkin kakak dapat membuat kategori-kategori yang lainnya, yang mungkin juga semakin menunjukkan adanya perbedaan budaya. Nanti kita melihat bagaimana respon mereka, dinamika mereka dalam menghadapi perbedaan. Lalu kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi terkait dengan itu. Bagaimana kita menghadapi teman-teman yang berbeda? Tadi misalnya kakak lihat ada yang kemudian bingung, ada yang kemudian jadi tidak suka. Nah, tapi mari kita belajar setelah ini melalui firman Tuhan terkait dengan bagaimana kita harus menghadapi teman-teman yang berbeda. Dan sebelum membaca firman Tuhan, kita sebagai kakak mengajak adik-adik kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Setelah bernyanyi, kakak dapat mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Atau kakak dapat menambahkan nyanyian Yesus Sayang Padaku untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus sayang kepada setiap anak-anak. Lalu kakak dapat mengajak adik-adik membaca Alkitab secara bergantian, antara kakak dengan adik-adik, atau di antara adik-adik yang laki-laki dan perempuan, ataupun jika ada kategori-kategori yang lainnya yang lebih kreatif. Nah, selanjutnya, kakak dapat mengajak adik-adik untuk mengulas tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, dan latar belakangnya yang ternyata berbeda-beda. Misalnya, kakak dapat menanyakan kepada adik-adik,
siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Lalu dari manakah asal Filipus? Dan juga dapat ditanyakan dari manakah asal sida-sida tersebut? Oh, ternyata Filipus berasal dari Betsaida, sedangkan sida-sida tersebut berasal dari Ethiopia. Kita menjelaskan bahwa keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu kita mengajak juga, sebelum kita bercerita lebih lanjut, kita mengajak adik-adik untuk berbagi pengalaman. Apakah adik-adik pernah bertemu dengan orang yang memiliki perbedaan latar belakang, yang memiliki suku yang berbeda dengan adik-adik, atau mungkin warna kulit yang berbeda dengan adik-adik? Bagaimana sikap kalian? Nah, adik-adik dipersilakan untuk berbagi pengalaman tersebut. Selanjutnya, kita menegaskan tentang sikap Filipus ketika berjumpa dengan orang Ethiopia yang berbeda latar belakang. Kita tunjukkan bahwa Filipus justru mau bercakap-cakap dengan orang Ethiopia itu. Bahkan Filipus sampai mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan orang Ethiopia itu pun akhirnya mau percaya dan dibaptis. Kira-kira kita tanyakan kepada adik-adik, kira-kira apa yang membuat Filipus mau melakukannya? Dalam bacaan tadi kita pun menemukan bahwa Filipus melakukannya karena dituntun oleh Roh. Artinya, Tuhan berkenan dan menerima siapapun menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai aplikasi, kita pun mengajak adik-adik untuk belajar melihat perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Adik-adik juga diajak untuk mau menerima orang-orang yang berbeda seperti Tuhan yang menerima siapapun yang berbeda. Lalu lebih dari itu, adik-adik juga belajar untuk mau bersahabat dengan mereka. Lalu kita dapat mengajak adik-adik juga untuk berdiskusi. Apa sih bentuk penerimaan dan bentuk persahabatan dengan orang yang berbeda latar belakang? Nah, kakak dapat menunjukkan satu aktivitas sebagai bentuk penerimaan terhadap orang yang berbeda latar belakang. Apakah itu? Nah, salah satu bentuknya adalah anak bersedia belajar tentang budaya atau bahasa orang tersebut. Nah, pembelajaran ini dapat kita lakukan dengan aktivitas menyanyikan lagu I Love You Jesus menggunakan beberapa bahasa. Mulai dari bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, atau bahasa lainnya yang tersedia. Rasanya cukup banyak lirik lagu I Love You Jesus dalam berbagai bahasa. Lalu kita dapat menutup bagian ini dengan mengajak adik-adik untuk bersama-sama menyebutkan dan kalau bisa menghafal Lukas 10 ayat 27 yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, selanjutnya saya juga akan memberikan beberapa contoh opsi lagu-lagu lain. Kita dapat menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara sebagai penutup, atau lagu Yesus Cinta Semua Anak, dan lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kakak dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Demikian usulan yang dapat saya sampaikan. Selamat mempersiapkan lebih lanjut, kakak. Tuhan memberkati dan senantiasa menolong kita semua. Terima kasih Kak Yunika yang sudah menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab, lalu kemudian kelas batita balita, kelas kecil dan kelas besar. Kakak-kakak jika ingin mendalami kembali bahan Alkitabnya silahkan dapat menyaksikan program Ngulik Alkitab, dan kakak-kakak juga dapat menyaksikan program persiapan guru sekolah minggu dalam rupa aktivitas bagi anak-anak. Makin menambah nih inspirasi buat kakak-kakak yang mau menyiapkan aktivitasnya buat anak-anak sekolah minggu, dan tentu saja dapat menyimak dan mendengarkan lagu sekolah minggu juga untuk menambah perbendaharaan lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah menyimak, dan sebelum kita mengakhiri persiapan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau bimbing kami dalam persiapan ini, dan Tuhan,
Tolonglah anak-anakmu yang masih harus mempersiapkannya bersama dengan teman-teman satu tim. Bapak kiranya boleh berikan hikmat. Terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di persiapan pekan yang akan datang. Sampai jumpa.